Baik saudara sekalian, kita sekarang akan menyampaikan. Nah, kita udah masuk pada intinya ya. Kita masuk pada objek formal material dalam penelitian geografi. Nah, kenapa kita jadi di fakultas ini itu mengerti mengenai geografi ya, geos, grafos ya, ini gambaran permukaan bumi gitu ya. Kenapa itu? Nah, terutama adalah kondisi negara kita ya, di Indonesia itu rawan bencana. Kemudian karena ada pulau-pulau, kemudian ada 3 wilayah Indonesia bagian barat, tengah, timur, itu pasti mempunyai multi ekosistem. Kemudian yang umum adalah masalah lingkungan, kemudian persebaran penduduk, kemiskinan, dan pengembangan kawasan ya. Sehingga geografi itu menjadi wawasan Nusantara. Jadi kenapa rawan bencana? Karena kita diapit oleh 4 lempeng tektonik ya, terutama 2 yaitu rawan bencana tektonik maupun bencana hidrometeorologi ya, karena kita berada di Asia Tenggara yang mempunyai 2 musim. Nah, itu antara benua Asia dengan Australia. Nah, ini mempunyai perbedaan posisi antara Asia dengan Australia, yang satu adalah di utara, belahan bumi utara, dan satu di selatan. Nah, kita ada di Asia Tenggara, pasti mempunyai kondisi hidrometeorologi yang berbeda. Oleh karena itu mempunyai multi ekosistem. Nah, multi ekosistem tentunya nanti lingkungannya berbeda, persebaran penduduknya berbeda, kemiskinannya berbeda, cara pengembangan kawasannya berbeda gitu ya. Nah, kita akan sampaikan, mungkin di pengantar geografi sudah diberikan ya, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan lagi mengenai ciri geografi sebagai ilmu. Apa sih cirinya? Adalah analisis tentang geosfer ya. Geografi objek studinya adalah geosfer ini. Cara analisisnya adalah keruangan gitu ya, keruangan. Jadi mengkaji terpolanya fenomena geosfer menurut ruang dan waktu. Jadi kalau ruang dibedakan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka analisisnya disebut dengan spasial. Tempat satu dengan tempat yang lain, spasial. Kalau ruang dipandang sebagai satu kesatuan utuh itu namanya analisis ekologis. Kemudian kalau 1 dan 2 ini digabungkan gitu ya, yang ini ya, digabungkan itu disebut dengan analisis kompleks wilayah. Nah, ini ketiganya ini ya, 1, 2, dan 3 pada dasarnya merupakan analisis spasial dalam artian yang luas. Jadi satu spasial, jadi keruangan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kemudian analisis yang dipandang sebagai satu kesatuan utuh ya, ruang dipandang sebagai satu kesatuan utuh itu analisis ekologis gitu ya. Jadi kalau curahnya hujannya begitu tinggi, tumbuhannya berbeda, kemudian penduduknya untuk mencari mata pencaharian berbeda, nah itu ekologis. Kemudian kalau gabungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya yang di pegunungan, yang di dataran, yang di pinggir lautan, itu mempunyai spasial berbeda, ekologis berbeda, maka itu namanya adalah kompleks wilayah. Nah, kalau kita yang paling mudah saat ini atau kalau S1 ya sebaiknya pada nomor 1 dan 2 dulu ya. Tapi kalau Anda sudah mengetahui, boleh aja yang masuk pada analisis yang ketiga.
Nah, ada beberapa ahli walaupun udah lama tapi masih dipakai ya. Peter Hagen ini orang yang sangat terkenal, yang sangat berperan pada ilmu geografi. Jadi geography is an integrative discipline that brings together the physical and human dimension of the world in the study of the people, place, and environment. Jadi bersifat integratif gitu ya, mengintegrasikan dimensi fisik gitu ya, fisik, dimensi manusia dalam memandang persoalan penduduk, lokasi, dan lingkungan. Oleh karenanya di sini tekanannya pada outcome-nya, hasilnya, proses aktivitasnya, pemanfaatan muka bumi dan lingkungan, serta kesejahteraan manusia. Nah, itu ya. Ini tekanan berkaitan dengan pendapat dari Peter Hagen. Nah, prinsip-prinsip geografi adalah dasarnya adalah uraian, description, kemudian pengkajian, pengungkapan gejala, variabel, faktor, dan masalah geografi. Nah, ini nantinya akan membahas objek kajian geografi yang harus selalu dijiwai. Tadi ya, geosfer, kemudian ada 3 analisis. Nah, pada prinsip geografi secara teoritis itu terdiri atas 4 ya, ada 4. Nah, ini sudah disampaikan juga pada pengantar geografi, yaitu prinsip persebaran ya, spasial. Jadi gejala fakta geografik baik yang berupa alam maupun kemanusiaan itu tersebar tidak merata di permukaan bumi ya, baik sebaran sumber daya, pola pemukiman maupun kemakmuran atau yang lainnya ya. Prinsip persebaran. Alam itu, hujan itu juga nggak merata, sama-sama Pulau Jawa, tapi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur curah hujannya rata-rata berbeda gitu ya, apalagi skala Indonesia gitu ya, nasional, maka dibagi menjadi curah hujan bagian barat, timur, dan tengah. Interrelasi bahwa fakta geografi ini dijelaskan ada hubungan satu sama lain. Fisik dengan faktor fisik ya, tadi curah hujan dengan lereng misalnya. Jadi kalau lerengnya terjal, curah hujannya tinggi, pasti akan terjadi banyak longsor. Itu ya contohnya ya. Anda bisa mencontohkan yang lainnya. Kemudian dataran gitu ya. Dataran dengan banjir misalnya ya, atau dengan curah hujan juga, atau dengan angin. Manusia dengan faktor fisik, nah itu tadi kita sudah ya, misalnya penduduk yang hidup di dataran tinggi, di dataran atau di dekat pantai itu mempunyai hubungan yang berbeda atau kebiasaannya juga berbeda. Manusia dengan manusia lah, ini banyak sekali ya sekarang ini ya. Misalnya desa dengan kota, itu manusia dengan manusia itu terjadi interrelasi gitu ya, membutuhkan sayuran, membutuhkan produk pertanian, sedangkan kota adalah mengkonsumsi pertanian sehingga dihasilkan sebuah finansi. Nah, finansi itu nanti akan berputar dari bahan kemudian ke kota menjadi bentuk uang. Nah, nanti ini untuk kebutuhan pertanian lagi, begitu seterusnya. Itu contoh yang sederhana. Prinsip deskripsi tadi sudah disampaikan bahwa geografi itu prinsipnya adalah penjelasan. Menjelaskan mengenai apa? Interrelasi antara gejala, fakta, geografi dijelaskan dengan melalui kata-kata, bukan hanya kata-kata, tapi juga dilengkapi dengan peta diagram atau tabel. Ini penting banget ya, jangan deskripsi toh, tapi kita harus membuktikan dengan numeriknya ya, data numeriknya.
Kemudian deskripsi memberikan kejelasan tentang gejala fakta geografi yang dikaji. Kemudian yang keempat adalah prinsip kronologi. Ini dari sebarannya ya, ditinjau dari sebarannya. Interaksi dan interaksinya dalam ruang sehingga menimbulkan karakteristik wilayah ruang tertentu gitu ya. Ada spasial tadi ya. Prinsip kronologi memperhatikan sebaran, interrelasi, interaksi segala unsur di permukaan bumi sebagai ruang yang membentuk satu kesatuan fungsi. Nah, konsep geografi itu dibedakan menjadi dua, yaitu konsep dasar dan konsep esensial. Konsep dasar itu adalah konsep paling penting yang menggambarkan struktur atau sosok ilmu, dan konsep dasar ini juga disebut dengan konsep utama ya, yang menggambarkan esensi dan hakikat ilmu. Nah ini kalau menurut Brooke dalam Daljuni yang Anda bisa mengambil dari bukunya Daljuni, konsep dasar geografi itu adalah konsep regional ya, pemantauan pertautan wilayah, area koheren, kemudian interaksi keruangan gitu ya, interaksi keruangan, lokalisasi, kemudian penting arti skala, konsep perubahan ini ya. Ini konsep regional ya, jadi ada kewilayahan, area koheren, pertautan antara wilayah satu dengan yang lainnya, tadi contohnya desa kota gitu ya, interaksi antar ruang. Nah, ruang itu bisa wilayah ya, ruang itu mungkin lebih kecil skopnya, misalnya ruang tempat pusat industri dengan pemukiman atau pemerintahan dengan pemukiman. Nah itu contoh-contohnya ada seperti itu. Lokalisasi itu misalnya juga begitu ya. Jadi kalau daerah-daerah yang ekonomiknya tinggi itu biasanya adalah pada pinggir jalan utama gitu ya. Jadi mall ya, toko-toko itu di jalan-jalan utama umumnya yang akan mempunyai peredaran uang yang banyak. Nah ini perlu juga skala, kemudian ada konsep perubahan. Kemudian yang esensial itu adalah konsep yang perlu dikuasai peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik ini ya. Ini yang dasar, ini yang geografi, konsep geografi. Nah, terkait dengan konsep dasar dari Brooke tadi udah, kemudian yang dari David Harvey itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, the areal differentiation, wilayah, area, perbedaan areal, the man environment theme, jadi hubungan antara manusia dengan lingkungan, spatial distribution ya, ruang-ruang wilayah yang berbeda-beda, geometric theme dan landscape theme. Nah ini adalah pendekatan kajian dalam geografi ya. Tadi itu ya, yang ada keruangan spasial ya, yang ini. Kemudian tingkat berikutnya adalah ekologikal, kemudian ada kewilayahan yang level ketiga ya, yang kalau S1 mungkin yang agak mudah keruangan dan ekologika. Kalau kewilayahan bisa juga bagi Anda sekalian yang memang paham betul mengenai pendekatan kajian geografi. Nah, pembagian wilayah ini analisis kebijakan. Jadi ini ketiga-tiganya itu perlu tool atau alat yang namanya kartografi dan PC, karena tadi ada gambar dan peta gitu, tabel ya. Nah ini berarti ada metode pemetaan dan terapan inderaja untuk kajian lingkungan gitu ya. Nah ini
sangat berfungsi untuk pembagian wilayah, terutama pada analisis kebijakan untuk pengembangan wilayah ya. Ini penting sekali ya, kartu PJ ini. Atau bisa juga ini keruangan ya, baik fisik maupun manusia. Yang fisik itu adalah untuk identifikasi dan analisis komponen fisik lingkungan. Ya, itu keruangannya nanti beda gitu ya, identifikasi analisis komponen fisik dan lingkungannya. Jadi tadi sudah saya contohkan yang paling gampang, misalnya contohnya adalah perkotaan dan pedesaan atau daratan, dataran, dan pantai gitu ya. Itu berbeda kondisinya ya, identifikasi wilayah fisiknya berbeda, analisis komponen fisik berbeda, lingkungannya berbeda. Kemudian yang manusia itu adalah identifikasi dan analisis komponen kulturalnya. Nah, ini adalah manusia dengan perilakunya. Pasti nanti ada perbedaan keruangan. Nah, ini fisik dan manusia, berarti ini ekologikal. Nah, ini dua-duanya itu adalah antara fisik dan geomanusia itu adalah kewilayahan. Nah, ini ya kalau diuraikan kembali, jadi ilmu geografi itu ada fair-fairnya ya, ada lapisan-lapisan objeknya, yaitu ada hidrosfer, atmosfer, pedosfer, litosfer, biosfer. Biosfer itu non manusia ya, hewan gitu ya, tumbuhan. Biosfer, kemudian antroposfer. Nah, kalau yang antroposfer ini jadi kalau ini semua itu adalah ilmu geografi. Tapi kalau kita hanya mengambil satu cabang saja, misalnya katakanlah antroposfer saja, itu nanti yang mendalami adalah ahli kependudukan atau ahli sosial. Kalau yang litosfer saja itu geologi atau tambang. Kalau yang pedosfer itu pertanian. Nah, atmosfer itu BMKG ya, contohnya ahli iklim dan cuaca. Yang hidrosfer itu ahli hidrologi atau teknik sipil ya, atau ahli sipil. Kemudian yang biosfer itu ahli biologi. Nah, kalau kita itu hampir semuanya ya, karena ranah-ranah dari geografi itu dipelajari. Karena satu, kondisi atmosfer akan mempengaruhi hidrosfer, akan juga mempengaruhi pedosfer, litosfer, antroposfer, dan biosfer. Cuman kita mungkin mengambil lapisannya aja yang berbeda, tapi jangan satu tok gitu ya. Kalau satu tok itu menjadi yang diagram yang di luar ini, yang paling luar. Tapi kalau di antara itu merupakan ahli geografi. Nah, objek kajian geografi, penelitian geografi itu kadang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi objek kajian suatu ilmu kadang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain juga. Maksudnya adalah objek materialnya. Sebagai contoh, antara geografi sosial dan sosiologi ini sama-sama pada kelompok manusia pada suatu tempat. Cuman perbedaannya kalau di sini adalah geografi itu tadi itu ya, ada pendekatan, bukan hanya perhitungan atau perilaku saja, tapi ada pendekatan ruang ya, ruang atau kajian. Kalau manusia ya ruangnya itu berbeda-beda gitu. Kemudian antara geomorfologi dengan geografi fisik, ini berkaitan dengan bentuk lahan. Nah, geomorfologi, geografi fisik itu ada geomorfologinya, tetapi selain geomorfologi ada juga yang lainnya. Misalnya yang berkaitan dengan sumber daya air. Kemudian antara geografi ekonomi dengan ekonom, sama-sama membahas
ekonomi ya, membahas tentang kebutuhan manusia dan lokasi. Nah, itu yang berbeda tadi itu ya, kita membahas mengenai spasialnya atau ekologinya atau kompleks wilayah, itu pendekatannya. Nah, yang membedakan ilmu dengan ilmu yang lain dalam hal memecahkan masalah adalah sudut pandang pada ilmu dalam memecahkan masalah atau dalam memberikan sejumlah alternatif pemecahan masalahnya atau sebagai objek formalnya. Nah, ini kita akan menyampaikan ya objek kajiannya. Yang material itu tadi ada 6 ini ya, litosfer, hidrosfer, atmosfer, 5 ya, litosfer, hidrosfer, atmosfer, antroposfer, biosfer. Nah, yang formalnya ini yang membedakan ya, objek kajiannya yang formalnya ini yang membedakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan pendekatannya yang berbeda adalah keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Itu ya. Jadi kalau yang mengambil ini saja itu bisa ahli tambang atau geologi ya. Tapi kalau hidrosfer bisa hidrologi. Tetapi kalau dengan pendekatan formal berarti ini kita sudah masuk pada ranah geografi. Nah, apa saja objek formal geografi ya, ini pendekatan keruangan ya, mempelajari tentang perbedaan, persamaan lokasi mengenai sifat penting dan seri sifat-sifat penting. Nah, dapat diketahui bersama bahwa analisis keruangan yang menjadi fokus perhatian adalah penyebaran keruangan yang telah ada. Kemudian yang kedua adalah ekologi. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, interaksi organisme yang hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga ketika seseorang tengah mempelajari ekologi, mestinya harus mempelajari organisme hidup. Sementara analisis kompleks wilayah ini kombinasi antara keruangan dengan analisis ekologi. Nah, di dalam analisis kompleks wilayah ini terdapat beberapa wilayah tertentu yang didekati dengan menggunakan pengertian area differentiation. Ya, area differentiation. Nah, kemudian apa saja objek formalnya? Formal Anda sekalian sudah tahu, objek formal adalah cara pandang berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik, sosial, cara pandang geografi terhadap objek formal dapat dilihat dari organisasi keruangan. Ya, meliputi apa? Pola, sebaran gejala, gitu ya, spatial pattern, keterkaitan hubungan ya yang terjadi antar gejala atau fenomena tersebut, atau spasial sistem. Jadi spasial pattern, spasial sistem, spasial proses. Proses itu perkembangan atau perubahan terjadi pada gejala ya. Nah, dari pandangan ketiganya ini, maka harus muncul pertanyaan yang dikenal dengan 5W1H. Jadi kita bukan hanya mendeskripsikan saja, tetapi juga menerangkan. Jadi dari pertanyaan tersebut sebagai petunjuk gitu ya, untuk menjelaskan, mendeskripsikan gejala yang terjadi di permukaan bumi sehingga dapat diperoleh hasil yang jelas untuk mendapatkan cara pandang geografi. Jadi 5W1 pertanyaan mengenai apa, where, di mana, gitu ya. Fenomena itu ada di mana, when, kapan. Kemudian nah ini yang penting, mengapa? Ini kadang-kadang
belum sampaikan. Kemudian kalau berkaitan dengan manusia, who, kemudian how, bagaimana itu terjadi atau bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, objeknya kita udah tahu tadi ya, ada 5: litosfer, lapisan bumi, tanah, batuan, mineral, kerak bumi, kemudian atmosfer, lapisan udara, lapisan atmosfer bawah ya, ini terutama yang dikenal dengan troposfer. Ini berkaitan dengan fenomena yang ada di permukaan bumi nantinya. Kemudian hidrosfer, lapisan air, tentang perairan, danau, sungai, laut, dan air tanah. Kemudian biosfer, hewan tumbuhan, antroposfer, tentang manusia dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan jika objek material geografi meliputi gejala yang ada di permukaan bumi, jenis tanah, iklim, persebaran flora fauna, siklus air, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Ini ya. Ini. Nah, ini adalah contoh objek formal dan material dalam penelitian geografi ya. Ini penting, ini harus Anda perhatikan ini ya. Contohnya, analisis perubahan penggunaan lahan terhadap karakteristik hidrologi. Nah, di sini jenis objeknya adalah lingkungan ya. Ini karena ada penggunaan lahan dan air. Jadi mengkaji perubahan lahan dan mengkaji air, maka jenis objek materialnya adalah hidrologi. Analisis suhu permukaan dan klorofil terhadap hasil tangkapan tuna Medidihang di Pelabuhan Pacitan. Itu ya. Nah, ini apa ini? Ini adalah menganalisis sebaran klorofil dan suhu permukaan laut, kemudian mengkaji hubungan SPA dan klorofil terhadap hasil tangkapan ikan. Ya, ini biosfer, gitu ya. Kemudian analisis pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan sarana prasarana sosial ekonomi. Menganalisis sebaran pertumbuhan penduduk, ketersediaan sarprasosek, kemudian mengkaji hubungan. Berarti ini antroposfer, pendekatannya adalah keruangan. Ini keruangan juga ya, ada di lautan gitu ya, di pantai. Kemudian ini ke lingkungan, hidrologi itu karena ada perubahan penggunaan lahan yang nomor 1 ya. Perubahan penggunaan lahan ini pada hidrologi, berarti ini berdampak pada yang satunya gitu ya. Kalau yang biosfer itu di lautan, di pantai. Nah, pada produktivitas tangkapan tuna. Kemudian yang satunya adalah pertumbuhan penduduk dengan sarananya yang disediakan. Nah, seperti itu saudara sekalian, Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya ya, yang lebih banyak lagi. Silahkan Anda bisa membuatnya ya, seperti tabel yang terakhir gitu ya. Apa judulnya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian objeknya dan pendekatannya. Ya, sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.